Shalom, Victorious People yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Stephen Rudy Palit, di dalam acara Semangat Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara perihal tentang rendah hati dan sabar yang merupakan karakteristik daripada seorang Kristen, juga lebih khusus seorang pelayan Tuhan. Dan yang menjadi landasan berpijak kita dalam perenungan ini di Semangat Pagi terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4a. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku Victorious People yang diberkati Tuhan, penting sekali bagi kita orang-orang Kristen, lebih khusus juga para pelayan Tuhan yang berkomitmen di ladang Tuhan, untuk kita memiliki yang namanya sikap yang rendah hati dan sabar berdasarkan penggalian kebenaran firman Tuhan. Di dalam pembacaan tadi secara tersirat mau dikatakan bahwa kerendahan hati dan kesabaran adalah kemampuan untuk kita dapat menempatkan diri di hadapan Allah dan sesama dengan tepat. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Jelas tersirat di dalamnya adalah sikap yang rendah hati dan sabar ini menentukan akan ke depan bagaimana mereka ada di ladang Tuhan, melayani Tuhan dan juga melayani umat yang ada atau melayani sesama. Konteks kekinian adalah saat ini meskipun berada di dalam situasi pandemik virus corona saat ini yang belum 100% tuntas, kita sebagai orang Kristen harus bisa menempatkan diri dengan baik, harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki rendah hati dan sabar. Karena kenapa? Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain seperti dikatakan dalam ayat 3 tadi. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Membutuhkan yang namanya keteguhan hati seorang pelayan Tuhan ataupun kita secara umum sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara tersirat di dalamnya bahwa kita menemukan akan karakter daripada rendah hati dan sabar ini wajib dimiliki oleh saya dan saudara ketika kita mau melayani atau menjadi pelayan Tuhan. Setiap kita adalah pelayan Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, kita adalah pelayan Tuhan. Yang artinya juga kita sebagai surat terbuka Kristus. Jelas bagi saya dan saudara untuk wajib ada karakter yang namanya rendah hati dan sabar. Mari kita membahas secara terperinci, walaupun dalam waktu yang singkat ini. Apa sih itu rendah hati? Dalam bahasa Yunani, kalau kita parsing ke dalam bahasa Yunani, itu memakai kata tapinophrosionai, yang juga berarti humble atau rendah hati, yang lebih mendetail lagi kesahajaan, atau disebut dengan orang yang bersahaja, dan memiliki suatu artian bahwa pendapat kita pribadi atau memiliki pendapat rendah hati terhadap diri kita sendiri, agar ketika kita keluar di luaran sana, kita menilai diri kita apakah sudah masuk dalam konsep rendah hati itu, agar ketika kita ada di luaran sana sebagai surat terbuka Kristus, jelas kita membawa nama baik yang namanya yang kita sembah, yaitu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak boleh mendukakan hati Tuhan oleh hanya karena kelakuan kita yang sombong, oleh karena kelakuan kita yang tidak memiliki kesabaran, yang pada akhirnya menciderai akan kekristenan, akan nama Tuhan Yesus Kristus lewat diri pribadi kita. Kalau kita bandingkan, komparasikan dalam Matius 5:16 berkata, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh orang banyak, supaya mereka memuliakan Bapamu di surga. Mereka di sini adalah bukan hanya saya dan saudara yang percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi saudara-saudara kita. So lewat kelakuan kita, lewat pelayanan-pelayanan kita, lewat akan kebiasaan hidup kita, ketika orang lain melihat
bahwa kebaikan kita benar-benar pure kebaikan, bahwa benar-benar kehidupan kita mencerminkan Kristus, maka saya terlalu yakin dan percaya mereka memuliakan Bapa kita di surga. Dan mungkin mereka akan berkata, luar biasa orang Kristen. Benar-benar mereka memiliki sikap yang ada yang disebut dengan rendah hati dan sabar. Nah, kerendahan hati secara terminologinya terkandung pengertian bahwa sikap yang berbesar hati dalam situasi apapun, termasuk kita menerima akan kekurangan atau keterbatasan kita. Itu orang yang masuk dalam konsep rendah hati, memiliki kebesaran hati. Meskipun ada keterbatasan dalam dirinya, pribadinya, tapi dia terus mengupgrade akan hidupnya, imannya, pengajaran yang ada untuk dia mengarah kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan meskipun juga mungkin engkau saat ini merasa diri hebat, pintar, kaya, atau hal-hal yang luar biasa engkau alami dalam hidupmu, ingat baik-baik, engkau tetap harus merendahkan diri. Engkau harus tetap pada porsi rendah hati, bukan menjadi sombong. Agar supaya apa, saudara-saudaraku? Agar kita bisa menempatkan diri kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama itu pas. Artinya ketika kita ada di hadapan Allah, kita rendah hati dan sabar. Ketika kita juga berada di hadapan orang banyak bersosialisasi, kita tetap sama, adalah orang yang rendah hati dan sabar. Bukan rendah hati di dalam gereja, sabar di dalam gereja atau di hadapan Tuhan saja, tetapi keluar di luaran sana kita bersosialisasi, kita tidak mencerminkan rendah hati dan sabar itu sendiri. Kita menjadi orang yang munafik. Nah, kata sabar sendiri adalah yang dipakai dalam bahasa Yunani makrotumia, yang artinya adalah memiliki keteguhan, ketekunan atau daya tahan pribadi di dalam menanggung segala penderitaan ataupun menjalani ujian kehidupan. Ada namanya patience, endurance, dan juga konstansi, yang artinya memiliki daya tahan keimanan yang luar biasa untuk bisa mengarungi kehidupannya meskipun melewati berbagai badai kehidupan, meskipun harus berada di dalam lembah kekelaman, tetapi dia tetap bertahan, tetapi dia tetap sabar karena dia percaya Yesus Kristus selalu bersama dengannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian dikatakan dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sabar di sini mengandung sebuah pengertian secara terminologinya adalah sikap yang bisa menahan diri dari hal-hal keinginan daging atau hal-hal menahan emosi, serta dalam hal situasi sulit dalam kehidupan dengan tidak mengeluh, bersungut-sungut, dan memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan diri. Jadi, saya mau sampaikan kepada kita, ciri-ciri orang yang rendah hati dan juga sabar. Yang pertama adalah dia menghargai kasih karunia Allah. Kalau kita menghargai kasih karunia Allah, maka kita tidak akan menyia-nyiakan akan kasih karunia Allah yang telah saya dan saudara terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu cuma-cuma pemberian gratis yang dikerjakan Allah bagi saya dan saudara. Kita terima gratis, akan tetapi ada juga yang berbayar ketika ikut Tuhan, adalah kita harus bayar harga. Kita harus bayar harga dalam mengikut Tuhan. Kita harus siap memikul salib, memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi percayalah, kita tidak sendiri, karena Yesus berada dengan kita, dan kita pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang kedua, ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar adalah menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Apapun hari ini engkau di ladang Tuhan, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, hargailah pelayanan itu. Setialah pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Orang yang rendah hati, dia mengakui bahwa pelayanan yang dia lakukan itu pun karena dikerjakan oleh Tuhan atau pemberian Tuhan semata. Dan yang terakhir adalah orang yang rendah hati dan sabar adalah orang yang menghargai hidup yang Tuhan berikan. Hari ini meskipun dalam situasi pandemik virus corona, engkau hargai yang Tuhan berikan kepadamu, kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu, dan engkau lakukan yang terbaik, lakukan untuk hormat dan kemuliaan
Allah. Apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah, bangunlah kehidupan yang penuh dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, dengan menghargai kasih karunia, dengan menghargai pelayanan, dan hidup yang Tuhan berikan. Dan saya percaya, apapun yang kita lakukan bersama dengan Kristus, maka kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang besar dan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hargai akan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepadamu, hargai akan pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu, dan hargailah kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan kita tetap bersikap rendah hati dan sabar. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini di acara Semangat Pagi, kami mendapatkan kebenaran firman yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, bahwa sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus hidup dalam kerendahan hati dan juga kesabaran, sehingga kami bisa implementasikan dalam kehidupan kami, pun kami sebagai para pelayan Tuhan menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menerima berkat Tuhan, firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.